Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan keutamaan dari bulan Ramadan yang merupakan bulan pensucian jiwa, syahrul tazkiyah. Maka setelah proses yang pertama yaitu takhalli, upaya yang sungguh-sungguh bagi kita untuk mengosongkan hati kita dari hal-hal yang merusak, maka cara yang kedua ada dengan takhali. Takhali itulah perbuatan seperti hanya ketika kita ini ingin memasukkan madu dari bekas botol racun, maka pertama kali yang kita lakukan adalah membersihkan botol itu terlebih dahulu sehingga tidak ada racun yang tersisa. Itulah takhali. Baru kemudian masuk yang kedua adalah mengisi botol yang sudah bersih tadi dengan madu. Ketika proses pertama tidak dijalani, proses mengosongkan jiwa dari hal yang merusak ini tidak dijalani, maka percuma saja ketika kita mengisi Ramadan ini dengan upaya-upaya yang memperindah, mempercantik diri, dengan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, kalau kita tidak mampu mengosongkan jiwa kita dari perbuatan dosa itu. Langkah yang kedua inilah yang namanya takhali. Setelah membersihkan, mengisi dengan hal yang baik, takhali adalah mempercantik, memperindah, memperelok jiwa. Nah, caranya bagaimana agar jiwa kita elok, agar hati kita bersih di bulan Ramadan ini? Caranya untuk memperindah, mempercantik jiwa itu juga dengan dua cara. Yang pertama adalah tarkizul ubudiyah. Di bulan Ramadan ini maka senantiasa kita memfokuskan hidup kita, memfokuskan waktu kita, memfokuskan potensi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Akan sangat rugi bagi kita sekalian ketika kita melewatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang nilainya mubah, dengan sesuatu yang nilainya apalagi makruh. Waktu di bulan Ramadan ini harus betul-betul kita gunakan untuk tarkizul ubudiyah, fokus untuk beribadah. Sehingga kita perlu membuat jadwal, tilawah kita harus sampai selesai berapa kali khatam. Kehadiran di tarwih kita jangan sampai tidak mengerjakan tarwih. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang perlu kita jalani selama bulan Ramadan. Sehingga pundi-pundi kebaikan kita, pundi-pundi amal soleh kita melimpah ruah yang menjadi suatu perbekalan kita menuju hari kiamat nanti. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan tanmiyatul intas. Artinya kita melakukan suatu lompatan amal yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat di bulan Ramadan tidak mengisi waktu-waktu beliau dengan tiduran, ya. Tidak mengisi waktu-waktu beliau dengan sekedar hura-hura, tidak. Selama Rasulullah dan para sahabat hidup, beliau melakukan peperangan 9 kali di bulan Ramadan. Artinya di bulan Ramadan ini justru kita harus mampu melakukan kuantum percepatan amal kita. Sehingga tatkala oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya kepada kita sekalian, wahai hambaku, apa yang engkau lakukan di bulan Ramadan ketika aku memberikan kesempatan kepadamu untuk beramal? Kita bisa menjawab pada Allah Subhanahu wa taala tentang amal-amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengisi dengan peperangan Badar, dengan peperangan Uhud, dengan peperangan Tabuk di bulan Ramadan, meninggalkan rumah, mengeluarkan potensi, ya, yang semuanya itu adalah merupakan perwujudan dari kuantum amal. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Mampukah kita melakukan kuantum amal itu? Sehingga dengan amal itulah kita mampu untuk memilih salah satu tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Pertanyaannya adalah, apakah sudah pantas kita memiliki satu tempat di dalam surga, dan sejauh mana amal-amal kita itu, sudahkah mampu amal-amal kita itu memenuhi kewajiban untuk mengisi satu tiket di surga itu? Inilah saat yang paling tepat, saudaraku,
Di bulan Ramadan ini mari kita berupaya yang sungguh-sungguh untuk memperbanyak amal kebaikan dengan melakukan percepatan amal kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sekalian.